17 tahun Cut Keke rela dipoligami jadi istri kedua, langgeng gak banyak nuntut ke suami. Artis senior Cut Keke jarang mempublikasikan mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Malik Bawazir. Cut Keke telah 17 tahun menjadi istri kedua dari pengacara kondang tersebut sejak melangsungkan pernikahan pada 2006. Ketika berbincang dengan Maya Estianty dan Dina Lorenza dalam konten yang diunggah di kanal YouTube Maya Al Eldul TV, Cut Keke pertama kali menceritakan mengenai kehidupan rumah tangganya. Tak mudah bagi Cut Keke menjadi istri kedua di awal pernikahan. Dia harus melewati proses yang cukup panjang sebelum bisa akrab dengan istri pertama seperti sekarang. Ketika ditanya Maya Estianty butuh berapa tahun bisa akrab dengan istri pertama, Cut Keke mengatakan butuh waktu sekitar 5 tahun. Kalau dibilang 5 tahunan ya, kata Cut Keke. Bintang sinetron Cinta Suci ini juga mengaku tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan menjadi istri kedua. Oleh karena itu, dia mengaku pernah merasa bersalah di awal pernikahan karena berstatus sebagai istri kedua Malik Bawazir. Ada, pasti, ini sebenarnya nggak mudah banget. Pasti juga suamiku juga luar biasa membuat kita berdua saling menghargai, ujarnya. Agar tercipta kerukunan dalam berumah tangga, pesinetron berusia 50 tahun ini menuturkan menghormati dan menghargai istri pertama. Karena bagaimanapun, kata Cut Keke, istri pertama telah mengizinkannya untuk menjadi istri kedua. Sudah diterima dengan baik sebagai istri kedua, Cut Keke menyadari dirinya tidak boleh banyak menuntut. Itu suatu anugerah banget, jadi aku harus respect. Aku nggak boleh banyak tuntutan, tuturnya. Cut Keke mengaku berhubungan baik dengan istri pertama Malik walaupun tidak tinggal satu atap. Mereka saling mendukung satu sama lain, baik Cut Keke dan istri pertama. Keduanya tak membedakan perlakuan kepada kedua anak mereka. Kita anggap anak dua. Di sana juga menganggap anaknya dua. Satu cewek, satu cowok, anak aku cowok, yang di sana perempuan, tutur Cut Keke. Pria ini tantang Nyi Roro Kidul dengan bermain air di pantai selatan mengenakan baju hijau. Negeri ini masih diselimuti oleh mitos-mitos dari orang tua zaman dulu yang kini masih tersebar secara lisan. Namun di era digital ini tampaknya mitos-mitos tersebut sudah tak berlaku lagi bagi generasi muda karena dianggap hanya cerita untuk menakut-nakuti. Seperti mitos yang ada di pantai selatan Pulau Jawa mengenai Nyi Roro Kidul sebagai sang penguasa. Seorang pria muda terlihat menantang mitos tersebut dengan berada di pantai selatan sambil mengenakan baju berwarna hijau. Padahal ada kepercayaan masyarakat yang melarang seseorang untuk memakai pakaian berwarna hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Karena jika ada yang nekat melanggarnya, ia akan dibawa oleh sang penunggu pantai selatan yakni Nyi Roro Kidul. Sang penunggu pantai selatan ini dikatakan menyukai warna hijau dan ia tak senang jika ada orang lain menggunakan warna senada dengannya. Jadi mereka yang melanggar akan dibawa ke alam lain dan dijadikan pelayan oleh Nyi Roro Kidul. Namun pria tersebut tak mengindahkan larangan itu dan dirinya terlihat bahagia bermain dengan ombak besar di pantai selatan sambil memakai baju hijau. Ketika ada ombak datang, ia bahkan melompat ke arus tersebut dan berdiri kembali tanpa ada rasa takut. Hal tersebut dilakukannya berulang kali dan temannya yang merekam kejadian ini ikut tertawa melihat aksi pemuda itu yang seakan menantang mitos Nyi Roro Kidul. Terlepas dari percaya atau tidak percaya dengan mitos tersebut, ada hal lain yang harusnya disikapi lebih bijak oleh setiap wisatawan. Secara logika, adanya larangan memakai pakaian berwarna hijau berkaitan dengan alam di sekitar. Air laut di wilayah pantai selatan memiliki warna cenderung kehijauan. Jika ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi ketika bermain air di tepi pantai, akan menyulitkan tim penyelamat untuk melihat korban tenggelam jika memakai pakaian hijau. Selain itu, ombak di pantai selatan cukup besar dan terbilang ganas. Oleh karena itu, warna hijau dan biru sebaiknya dihindari ketika bermain di pantai selatan sebagai upaya untuk memudahkan pencarian jika kejadian buruk terjadi karena musibah tak ada yang tahu pasti. Videonya saat marah-marah ke warga, Nina Agustina, calon Bupati Indramayu disoroti hartanya senilai 34,6 miliar. Baru-baru ini sosok Nina Agustina, calon Bupati Indramayu yang juga merupakan putri dari mantan Kapolri Jenderal Dai Bahtiar, tengah menjadi sorotan di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan Nina sedang marah-marah kepada warga viral dan menarik perhatian publik. Dalam video itu Nina tampak kesal dan menyebut nama Luki Hakim, lawan politiknya dalam Pilkada Kabupaten Indramayu. Luki sendiri pernah menjadi pasangan Nina dalam Pilkada sebelumnya, namun kini keduanya memilih untuk bersaing setelah pecah kongsi. Insiden ini terjadi saat Nina merasa terhambat ketika melewati sebuah desa di Kecamatan Sukra, Indramayu. Ia diduga tersinggung oleh warga yang mengacungkan dua jari yang identik dengan simbol pasangan calon Luki Hakim. Dalam video Nina menyatakan bahwa dirinya adalah bupati saat ini dan memperingatkan warga untuk tidak menghalangi jalannya. Ia juga sempat meminta KTP warga yang dianggap mengganggunya dan menyebut akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Para simpatisan Nina yang hadir dalam insiden tersebut ikut merespons dengan emosi yang memanas. Mereka mengelilingi warga dan menunjukkan solidaritas terhadap Nina. Di tengah situasi yang memanas,
mana Nina sempat menyebut identitasnya sebagai anak mantan Kapolri dan Bupati saat ini mengindikasikan bahwa ia memiliki wewenang di wilayah tersebut. Hal ini semakin memperuncing tensi antara dirinya dan warga yang hadir. Nina bahkan menyatakan kepada warga yang merasa tidak puas dengan kinerjanya untuk langsung menemuinya sebagai pemimpin daerah. Ia menegaskan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan menyampaikan keprihatinannya terhadap warga yang mendukung lawan politiknya. Perdebatan di media sosial pun ramai dengan tanggapan yang beragam dari warganet terkait sikap Nina yang tegas namun kontroversial. Berdasarkan laporan tersebut, Nina Agustina memiliki kekayaan senilai 34,6 miliar yang berasal dari aset tanah, bangunan, dan harta bergerak lainnya. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kekayaan calon lainnya seperti Luki Hakim yang memiliki total kekayaan 10,7 miliar termasuk beberapa kendaraan dan juga investasi. Sering disebut buat pencucian uang, Andika Ramadan bongkar alasan owner skincare cepat kaya mendadak. Belakangan ini di media sosial tengah ramai memperlihatkan gaya hidup mewah para pemilik bisnis skincare yang mendadak tajir. Tidak hanya dari kalangan selebgram, dokter kecantikan pun turut meramaikan tren ini. Mereka terlihat sering memamerkan kesuksesan yang diakuinya sebagai hasil dari bisnis kecantikan yang tengah digeluti. Fenomena ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar di masyarakat. Banyak orang penasaran terkait kekayaan para owner skincare berasal dari keuntungan penjualan atau praktik pencucian uang. Meningkatnya minat publik terhadap produk skincare tampaknya turut mendorong melonjaknya kekayaan para owner skincare dalam waktu singkat. CEO Skincare khusus pria, Andika Ramadan, mencoba menjawab pertanyaan ini. Dalam unggahannya di media sosial, Andika menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh para pemilik bisnis skincare adalah hal yang wajar dan tidak perlu dicurigai. Gue menilai sangat wajar dan normal jika owner skincare itu kaya-kaya, apalagi Richard Lee yang menjual produk perempuan, ungkap Andika. Menurutnya, para pengusaha skincare mampu meraup keuntungan besar karena tingginya permintaan produk kecantikan, khususnya dari kalangan perempuan yang semakin sadar akan pentingnya merawat wajah. Andika menjelaskan bahwa tren skincare kini sudah berubah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat. Produk kecantikan tak lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari yang akan terus dibeli begitu habis, mirip seperti kebutuhan pokok. Ia juga mengatakan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memahami pentingnya merawat kulit, pasar skincare pun tentunya akan semakin luas. Skincare itu seperti sembako, kalau beras atau gula di rumah lu habis, lu pasti bakal beli lagi kan? Ujarnya. Namun di balik itu muncul dugaan terkait semua sumber kekayaan itu murni berasal dari hasil bisnis atau ada praktik-praktik ilegal seperti money laundry. Kecurigaan ini muncul karena melihat perubahan gaya hidup yang sangat drastis dari beberapa pemilik bisnis skincare yang tiba-tiba hidup mewah dalam waktu singkat. Juluki Ratu Emas, Mira Hayati Crazy Rich Makassar kepergok masak pakai gas melon 3 kg. Mira Hayati sosok yang dijuluki Ratu Emas karena kekayaannya yang melimpah dan kebiasaan mengenakan perhiasan emas mendadak jadi sorotan tajam. Namun bukan karena hartanya, melainkan pilihan tak terduganya saat memasak di rumah mewahnya. Namun siapa sangka wanita yang dikenal sebagai Crazy Rich Makassar ini kepergok menggunakan gas LPG melon 3 kg, jenis gas yang biasa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu terekam dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, warganet pun dibuat bingung. Mira yang selalu tampil berkilau dengan perhiasan emas bahkan hingga ke jilbab yang ia kenakan, tampak tanpa ragu menggunakan tabung gas subsidi untuk memasak bersama keluarganya. Pemandangan ini segera mengundang reaksi publik yang mempertanyakan mengapa seorang sosialita kaya seperti Mira masih memakai gas yang disubsidi pemerintah. Dalam berbagai unggahannya, Mira tampak selalu memamerkan gaya hidupnya yang glamor. Namun meski terkenal dengan julukan Ratu Emas, beberapa warganet kini menyayangkan kebiasaannya yang dinilai kurang pantas seperti penggunaan gas subsidi dan pembangunan rumah mewah tanpa izin. Sebelumnya Mira Hayati menjadi sorotan usai pembangunan rumah mewah 4 lantai miliknya disegel. Bangunan tersebut tidak terdaftar di pelayanan terpadu satu pintu dalam kurung PTSP Kota Makassar. Rumah yang dihentikan pembangunannya itu terletak di Jalan Bontolo Baru, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Penyegelan ini dilakukan setelah Mira 3 kali mengabaikan surat teguran dari Distaru. Saat ini masalah perizinan bangunan milik Mira masih dalam proses penanganan oleh pihak berwenang.